Selamat sore, Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian. Selamat datang dalam permenungan dan perbincangan kita di sore hari ini. Hari ini hari Senin yang pertama, di hari pertama masa Paskah. Dan bacaan-bacaan mengajak kita untuk lebih saling menjaga, lebih saling melindungi, lebih saling mendengarkan. Melindungi dan menjaga tidak berarti kita menutup mata terhadap kesalahan sesama kita. Melindungi dan menjaga artinya kita menegur sesama kita. Dan tujuan kita menegur dan mengingatkan dia karena kita sayang terhadap dia. Dan tidak pernah untuk mempermalukan dia, apalagi menghancurkan hidup dan masa depannya. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana Petrus berdiri. Petrus berdiri di tengah orang banyak. Orang banyak yang berpikir bahwa para rasul lagi mabuk anggur. Petrus berdiri bersaksi, dia bilang, "Kamu pikir kami ini mabuk?" Tidak. Kami tidak mabuk anggur karena terlalu pagi untuk minum anggur. Tetapi karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu dia bersaksi. Berapa banyak kali persaudaraan, kekeluargaan, relasi hancur karena hanya sekedar pandangan sekilas kita. Hanya sekedar tatapan mata kita sejenak, lalu kita mengambil kesimpulan bahwa pasti seperti itu. Misalnya, kita melihat seorang pastor lagi makan dengan seorang ibu, misalnya di sebuah restoran. Restoran sangat ramai, mereka berdua makan, saling berbicara. Kita bisa punya impresi, kita bisa punya pendapat bahwa mereka berdua lagi pacaran. Apakah itu benar? Boleh jadi benar, tapi boleh jadi itu adalah impresimu saja. Itu hanyalah opinimu saja. Seandainya mereka mau pacaran, ngapain pacaran di depan umum toh? Ada banyak tempat rahasia bisa mereka pacaran. Kenapa mereka sampai harus di depan umum? Mungkin mereka bertemu sejenak, ketemu di tempat di mall atau apa. Lalu yang satu mengajak, "Yuk, saya ingin bicara, saya ingin berbagi pengalaman, saya ingin bercerita. Bolehkah kita duduk sembari makan?" Tapi berapa banyak kali relasi itu hancur hanya karena itu. Dan baru melihat begitu, kita langsung menyebarkan gosip ke seluruh dunia. Lalu kita mengatakan, "Oh, dia lagi pacaran." Benar, saya sudah lihat mereka dua lagi makan bersama. Berapa banyak kali kehidupan hancur hanya karena gosip. Dan dalam bacaan Injil hari ini, kita dengar lagi bagaimana Yesus yang sudah bangkit digosipkan bahwa mayatnya dicuri. Digosipkan bukan oleh orang-orang sembarang, tetapi orang-orang yang menjadi pemimpin. Tetapi pemimpin palsu. Karena pemimpin yang sejati tidak pernah takut akan kehilangan pengikutnya. Pemimpin yang palsu akan selalu takut akan kehilangan pengikutnya. Pemimpin yang palsu akan selalu berusaha menjaga image, menjaga wibawa, dan menjaga pengaruhnya. Pemimpin yang sejati tidak perlu berbuat semua itu. Apa saja yang dia buat dalam ketulusan. Bahwa reaksi masyarakat, reaksi orang seputarnya, apakah lebih mencintai, apakah lebih menghargai dia, itu urusan mereka. Yang penting dia menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Itulah pemimpin yang sejati. Bukan pemimpin yang menjaga taktahnya dengan segala macam cara, dengan hook dan crook. Dan inilah kita lihat. Kita lihat dalam bacaan Injil hari ini. Mereka pemimpin, mereka mendengar kabar dan kesaksian para serdadu bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi mereka ingin para serdadu menyebarkan gosip bahwa mayatnya sudah diambil. Tidak bisa.
Tetapi apapun yang kita buat terhadap orang, apapun kata kita, mungkin untuk sejenak akan menghancurkan orang itu. Tetapi kesejatian orang itu akan muncul di balik kemelut, di balik semua yang terjadi. Dia akan semakin sejati, dan dia semakin tangguh di dalam jiwa, di dalam karakter, dan di dalam perbuatannya. Dia semakin lurus. Makanya kita jangan pernah takut akan tantangan-tantangan itu. Makanya menarik sekali Yesus di tengah tantangan itu, dia bahkan bilang kepada perempuan-perempuan yang berjumpa dengan dia pada peristiwa Paskah itu, peristiwa kebangkitan itu. Dia bilang, sampaikan pada para rasul, aku mendahului mereka ke Galilea. Artinya, jangan gosip, jangan semua yang terjadi dalam hidup kita menghancurkan karya misi perutusan. Misi perutusan harus tetap dijalankan, apapun resikonya. Makanya ketika Yesus bilang, kembalilah ke Galilea, bukan soal kembali ke Galilea, tetapi Galilea adalah tempat di mana Yesus merasuk. Galilea adalah tempat di mana dia mengungkapkan kasih sayangnya, perhatiannya, kepeduliannya, dan keberpihakannya terhadap yang kecil, yang berdosa, terhadap mereka-mereka yang bukan menjadi bagian dari struktur organisasi keagamaan atau politik yang besar. Orang-orang sederhana, orang-orang biasa-biasa, dan dia menjadi bagian hidup mereka. Dan di dalam status quo, tetapi status quo-nya dia pakai untuk melayani, untuk mengangkat yang di bawah supaya menjadi lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada dia. Dan risikonya dia mati. Makanya ketika dia bilang kembali ke Galilea, artinya dia bilang memori kenangan akan dia itu harus dilanjutkan. Bukan dengan kata, bukan dengan berdoa, bukan dengan berefleksi, bukan dengan diam diri di dalam, dengan mengunci diri di dalam ruang atas di Yerusalem, tetapi dengan berkarya, dengan melanjutkan, atau bahkan memperbarui, atau bahkan memperbesar karya perutusan Yesus itu. Sebagaimana Yesus bilang, dan dia prediksi, akan tiba saatnya, kamu akan buat hal yang lebih luar biasa daripada saya sekarang. Dan itulah para rasul. Makanya dia bilang kembali ke Galilea. Artinya kembali ke kehidupan itu, kembali ke karya pelayanan itu. Makanya setiap gosip, setiap tantangan tidak boleh membuat kita menyerah. Tidak boleh membuat kita menutup pintu hati kita. Tidak boleh kita lalu lari dari misi perutusan kita, lalu mengunci diri kita seperti para rasul di dalam ruangan ruangan atas itu. Tidak. Misi perutusan harus tetap dijalankan. Bahwa akan ada gosip, selalu ada. Bahwa akan ada yang cemburu, selalu ada. Tapi gosip dan cemburu itu adalah benih-benih, adalah pemanis kehidupan, adalah tantangan yang diberikan kepada kita supaya kita lebih jujur, lebih lurus, dan lebih real di dalam karya pelayanan kita. Semoga hari ini kita belajar untuk lebih saling menjaga satu sama lain. Semoga hari ini kita belajar untuk saling melindungi satu sama lain. Ketika kita mendengar tentang saudara kita, mari kita ngomong dengan dia empat mata. Tanyakan kepada dia. Dan belajar untuk percaya sama saudara kita itu. Karena dia saudaramu. Dan jangan percaya sama orang asing atau orang yang bilang saudara, tapi baru ketemu sebentar, dia menganggap bahwa dia sudah tahu tentangmu. Lalu menyebarkan gosip, lalu itu yang kita percaya. Berhentilah. Berhentilah bergosip. Berhentilah saling menghancurkan. Karena gereja Paskah yang dibangun oleh Yesus adalah gereja persaudaraan. Gereja ketulusan, gereja kejujuran, gereja pemberian diri. Bukan gereja pembangunan status quo. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.